Halo teman-teman, hari ini lagi kumpul-kumpul nih sama Master Track. Master Track. Dan di sini banyak teman-teman yang lagi kumpul dan kita mau ngobrolin tentang off-road. Gimana sih off-road yang safety buat kita? Kita langsung ke masternya. Ekstrimnya seperti apa? Yuk ekstrim apa mesti harus no-winnya? Ya enggak. Sekarang di sungai pun juga bisa dikatakan itu ekstrim. Karena apa? Suatu saat kita memang keliru untuk melangkah, ya jadi fatal. Betul. Itu ekstrim. Walaupun itu cerenggulannya cilik. Sama saja sebetulnya, Okay. namanya ekstrim itu sama. Ekstrim yang dinamakan ekstrim. Cuma di sini dikategorikan ada ekstrim berat sama ekstrim yang ringan. Makanya kan penambahan lagi kan, maaf lah Pak Bambang, kayak yang untuk jalur ekstrim, kenapa kayak unit-unit harus memenuhi spek. Kayak tidak roll bar atau roll cage lah. Win otomatis biasanya rata-rata udah melekat gitu loh. Tapi kalau yang maaf ya, kalau yang 4x4 fun lah, ya ekstrim ringan lah, itu kan maaf istilahnya banyak kan ya nggak roll bar. Oke, yang penting kendaraan mumpuni sudah 4x4, jokinya juga handal. Lagi nek yang saya mobilnya speknya nek jokinya orang handal ya podo. Makanya yang namanya suatu off-road itu memang salah satunya tidak asal berani. Memang Betul. itu ada tekniknya sih. Nah, teknik itu memang Teknik untuk driver off-road itu memang ada. Kadang-kadang driver biasa sering pakai mobil biasa jalan, masa ke dunia seperti itu ya kaget benar. karena dia belum pernah cara penggunaan 4x4 seperti apa. Nah, itu penting banget. Karena apa? Karena four-wheel drive ini fungsinya ada high, ada low. Nah, ini kan penting banget karena di jalan-jalan ekstrim, ada jalan-jalan tertentu kita mesti harus menggunakan dengan rasio yang low. Walaupun kita untuk cc kecil, tapi karena dia punya rasio yang low itu tadi jadi kuat. Nah, seperti itu. Kan kita lalui yang bukan jalan. Makanya di situ sudah bisa kita kategorikan adalah ekstrim. Karena sudah bukan jalan. Cara penggunaan jeep yang benar di jalan ekstrim. Jadi kayak coaching klinik lah. Ya, coaching klinik seperti itu. Nggak boleh misalnya di sungai dikepit-kepitkan seperti itu fatal. Nah, Itu aja misalnya jembale satu. Bener itu nggak dalam, tapi nggak kejepit ya. Nah, itu yang jadi problem. Itu juga sudah termasuk ekstrim sebetulnya. Tapi kadang-kadang bicara ekstrim itu cuma bicaranya, wah ini jalur yang tidak bisa dilalui harus pakai wheel, itu ekstrim. Tidak, sebetulnya kata ekstrim itu tidak begitu. Demikian Mbak Ina. Oke. Boleh dikasih contoh Pak? Ekstrim yang ringan sama ekstrim berat. Contoh ekstrim yang ringan. Ekstrim yang ringan misalnya kita pakai four-wheel drive 4x4 tetap kita pergunakan, tapi kita tidak melalui jalur-jalur yang sifatnya terlalu ekstrim sekali. Misalnya fun aja bisa kita lalui dengan 4x4. Jadi kita tidak mesti harus pakai tenaga yang besar atau wind dan segala macam. Itu saya kira yang fun aja itu sudah termasuk ekstrim. Di situ juga banyak bahayanya kok. Cuma pada prinsipnya kalau kita bermain off-road itu satu, jangan mengendalikan suatu emosional. Oke. Gitu. Jadi kita memang harus benar-benar tahu spek mobil kita itu seperti apa, kemampuan mobil kita itu seperti apa, itu yang harus kita tahu. Jangan asal naik, pancal gas, ya, jangan seperti itu berarti merusak. Yang namanya adventure kan seperti kita dikasih alat recovery kan fungsinya untuk apa? Ya kalau kita nggak mampu ya sudah kita recovery. Jangan dipaksakan, nanti mah rusak di hutan memang kita juga repot. Ya udah perlu diwin ya win aja. Nah kan gitu loh, harus ditolong ya ditolong aja. agak beda lah Pak Tidak Bambang. perlu harus kita malu. Makanya kayak kemarin udah lah, jalan memang dia udah ngewin, tapi dia tetap memaksakan ngegas. Nah, Akhirnya kampasnya kan dokok. Nah, itu. Lah, fungsinya win itu sebenarnya buat apa toh? Makanya kadang tak kembalikan seperti itu. Untuk mengurangi
kerja mesin biar nggak terlalu berat. Dan tidak banyak resiko. Benar. Tidak banyak resiko kerusakan yang ada di misalnya kita di hutan atau di tempat yang memang jauh dengan keramaian dan segala macam. Kita nanti akan dibikin susah sendiri. Nah, emosional itu penting, pengendalian emosional penting. Tapi kalau kita selalu bicara emosi, ya udah selesai mobil pasti. Banyak kan santai tapi terukur kan Pak Bambang. Santai tapi terukur. Banyak perhitungannya di situ. Saya kira gitu Mbak Yuni. Nah, sekarang kasih tips buat teman-teman nih yang baru mau terjun ke dunia off-road. Tipsnya gimana supaya menjaga keselamatan diri sendiri maupun terhadap kendaraan itu sendiri? Nah, tips saya cuma satu. Pertama, harus kita benar-benar bisa mengendalikan emosional. Itu kunci awal. Oke. Kunci awal itu. Dan kalau bisa sebagai master track juga di situ, tahu jalan tinggi, fun atau ekstrim sekali itu harus tahu. Ini membahayakan atau tidak. Yang jelas, kami berharap kepada teman-teman membuat suatu event fun itu jangan membuat suatu track yang terlalu beresiko. Oke. Beresiko. Nah, nanti soalnya gini, kita terlalu beresiko pun juga kita sebagai panitia pun juga nanti akan beresiko fatal juga. Yap. Sudah banyak suatu contoh lah di luar kota, tidak cuma dari tempat kita, sudah banyak contoh. Misalnya makanya di dalam suatu event adanya screw tailoring itu kan tinggi sekali di situ. Kalau memang itu kita nggak masuk, hanya ada kekurangan ya harus kita perbaiki kekurangan. Siap. Harus kita pokoknya intinya satu fungsi emosional, yang kedua tahu kemampuan mobil yang mau kita pakai. Oke. Seperti apa? Ya, Siap. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Sampai jumpa lagi ya Pak. Om Eko Banana. Terima kasih. Sama. Yep. Pokoknya sharing sama ngasuh kawruh karo senior subne. Oke teman-teman, itu tadi tips buat pemula yang mau terjun ke dunia off-road. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang lagi nyari aksesoris dan part Jimny, silahkan cek produknya di Instagram Suzuki_Jimny_Jogja atau blognya susukijimnyjogja.blogspot.com. Sampai jumpa, salam off-road.